Halo warga Jakarta, waktunya kita ngobrolin COVID-19. Di episode kali ini, kita akan membahas aplikasi Jaki sebagai kanal pengawasan PSBB. Saat ini saya sudah bersama Pak Yudhistira Nugraha, Kepala BLUD Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Pak? Baik Mas Rizky, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sebelum kita membahas aplikasi Jaki nih Pak, mungkin bisa jelaskan sedikit Pak, apa sih aplikasi Jaki itu Pak? Ya, terima kasih Mas Rizky. Aplikasi Jaki ini kita rilis awal beta version itu di akhir September 2019. Di tahun 2020 pada masa pandemi COVID, aplikasi Jaki ini sangat banyak diminati oleh warga. Jadi kalau saya bisa berikan informasi, aplikasi Jaki ini adalah sebuah super apps, one stop services, atau dengan kata lain, sebuah aplikasi satu pintu, baik itu informasi dan layanan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya layanan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, aplikasi Jaki merupakan sebuah platform bagi komunitas yang membuat sebuah solusi, aplikasi, dan bisa diintegrasi melalui Jaki. Jadi dengan kata lain adalah aplikasi Jaki adalah sebuah super apps, city apps, dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya Pemprov, tapi juga masyarakat, media, dan para startup. Oh, berarti banyak banget ya Pak fiturnya si aplikasi Jaki ini. Nah, untuk dalam hal pengawasan PSBB nih Pak, untuk masyarakat misalkan mereka melaporkan ada pelanggaran atau apa terkait PSBB, apakah itu bisa dilaporkan di aplikasi Jaki juga Pak? Di dalam aplikasi Jaki ada salah satu fitur yang untuk salah satu fitur pengaduan masyarakat, yaitu Jaklapor. Jadi Jaki ini adalah salah satu kanal resmi dari sistem cepat respon masyarakat dari 14 kanal resmi. Jadi di Jaki itu ada namanya Jaklapor. Jadi masyarakat dengan sangat mudah melaporkan kondisi atau problem yang ada di masyarakat dengan menggunakan Jaki. Dengan istilah Jaki is your hand. Jadi dengan satu genggaman di Jaki, dalam waktu mungkin butuh 1 menit, masyarakat bisa melaporkan segala permasalahan yang ada di masyarakat kepada pemerintah DKI Jakarta melalui Jaki. Jadi dengan Jaki di fitur Jaklapor, masyarakat tinggal take gambar, ambil gambar, kemudian berikan deskripsinya, kemudian pilih kategori. Setelah itu, masyarakat bisa mengirimkan laporan tersebut kepada pemerintah DKI Jakarta. Dan di Jaklapor sendiri, masyarakat bisa memonitoring apakah laporan yang disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta sudah ditindaklanjuti atau belum, sampai laporan tersebut benar-benar selesai, seperti itu. Berarti kan kalau gini, merasakan kalau misalkan mereka melihat adanya pelanggaran PSBB, mereka tinggal lapor aja gitu ya. Nah, terkait kadang masyarakat mungkin agak-agak kadang takut gitu Pak ya untuk saya mau lapor nih ada pelanggaran PSBB gitu. Nah itu untuk jaminan keselamatan bagi mereka itu gimana Pak? Jaki ini merupakan salah satu kanal di mana ID pelapornya itu kita buat anonim. Artinya baik OPD maupun pihak yang diadukan tidak tahu ID si pelapor. Jadi benar-benar kita menjaga privasinya. Cuma ini terkait dengan bagaimana sih tip menggunakan Jaklapor secara aman. Jadi misalkan terkait dengan PSBB, ini kan kalau kita lihat pergub terkait dengan PSBB ada pembatasan kehadiran atau kapasitas gedung atau kapasitas perkantoran maksimal, misalkan kalau yang tidak termasuk dalam 11 sektor, dia kapasitas maksimalnya misalkan 25%. Misalkan melebihi kapasitas tersebut, pekerja bisa melaporkan pelanggaran tersebut melalui Jaki. Cara amannya adalah sebaiknya adalah melaporkan foto gedung tampak luar,
kemudian lengkapi deskripsinya secara detail, misalkan telah melanggar pembatasan atau melebihi kapasitas gedung di atas 25%. Lokasinya di mana, namanya di mana, dan seterusnya. Di samping itu sebenarnya di Jak Lapor kita sudah menggunakan fitur geotagging. Artinya lokasinya benar-benar berdasarkan kondisi real yang disampaikan pada saat melapor. Tapi untuk membantu mendeskripsikan lebih baik di dalam Jak Lapor kita punya fitur yaitu mendeskripsikan pelanggarannya apa. Jadi ini membantu OPD terkait dalam hal ini Satpol PP atau Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan tindak lanjut seperti itu. Dan itu sangat mudah sekali. Mungkin kurang lebih sekitar di bawah 1 menit itu bisa terselesaikan atau bisa disampaikan laporan pelanggaran tersebut kepada pemerintah. Dan kita bisa memonitor laporan tersebut seperti itu. Nah, jadi kalau ini berarti artinya kan masyarakat sudah tidak perlu khawatir ya Pak tentang identitas mereka, mungkin takut mereka bocor atau apa gitu kan, karena memang sudah sedemikian rupa dilindungi dengan aplikasi Jaki ini ya. Nah, terkait untuk SOP penindakan bagi pelanggaran PSBB ini Pak. Ini juga terkait dengan SOP. Sebenarnya kalau di CRM itu tidak ada kategori khusus terkait dengan PSBB. Jadi kita masukkan biasanya terkait dengan pelanggaran Perda Pergub. Memang kami selalu berkoordinasi dengan para SKPD terkait pada saat pelaporan, tidak perlu menunjukkan bukti fotonya karena dikhawatirkan pihak perusahaan yang dilaporkan itu mengecek kepada para SKPD SOP-nya pada saat mereka datang ke perkantoran, mereka telah ada laporan warga dan kami melakukan penindakan dan sebagainya. Biasanya penindakannya itu sesuai dengan sanksi yang sudah ditetapkan di Pergub terkait dengan PSBB. Nah, untuk selanjutnya Pak, saya juga pernah baca tentang adanya komunitas nih yang berkolaborasi dengan Pemprov DKI. Nah, itu kalau nggak salah namanya Lapor Covid ya Pak ya? Nah, ini Lapor Covid dengan Jak Lapor ini berbeda atau sama gitu? Jadi di sistem cepat respon masyarakat kita kan ada 14 kanal aduan. Ada yang berbasis aplikasi, ada yang berbasis sosial media, ada yang berbasis email, SMS, kemudian face-to-face meeting, lapor ke kelurahan terdekat, ke kecamatan terdekat, dan sebagainya. Terkait dengan laporan-laporan COVID ini kan umumnya banyak yang sifatnya pribadi atau sifatnya sensitif. Seperti contoh tadi laporan pelanggaran di kapasitas gedung. Kadang-kadang orang tidak mau melaporkan menggunakan aplikasi Jaki misalkan. Mereka melaporkan melalui relawan. Sebenarnya melalui Jak Lapor sebenarnya sudah kita fasilitasi, tapi ada orang yang lebih lebih prefer menyampaikan laporan tersebut kepada relawan. Laporan ini akan tetap kita masukkan ke sistem cepat respon masyarakat melalui email. Karena kalau melalui Jak Lapor, dia harus benar-benar fotonya real time pada saat itu. Untuk melakukan traceability atau tracking terhadap laporan tersebut apakah sudah selesai atau tidak, laporan tersebut bisa dicek melalui pengaduan warga.jakarta.go.id dengan mencantumkan kode laporan. Sama seperti di Jak Lapor, kalau di Jak Lapor tidak perlu melalui pengaduan warga.jakarta.go.id, mereka tinggal langsung ngecek traceability-nya, tracking apakah tindak lanjutnya sudah diselesaikan atau belum melalui aplikasi Jaki. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah bagian kolaborasi saja. Jadi tapi pada intinya mereka tetap menggunakan 14 kanal resmi yang ada di sistem cepat respon masyarakat seperti itu. Kira-kira berapa persen sih dari masyarakat yang melaporkan pelanggaran PSBB terus melalui Jaki ini terus sudah ditindaklanjuti gitu Pak sejauh ini? Kita lihat bahwa COVID-19 atau pandemi COVID-19 itu berawal di bulan Maret 2020. Jadi kalau bicara data, berapa banyak sih orang yang melakukan atau mengadukan segala bentuk-bentuk permasalahan terkait COVID, itu kalau kita lihat sebenarnya ada di corona.jakarta.go.id. Jadi ada sekitar 9.000 laporan dari warga yang masuk melalui kanal-kanal CRM, tidak hanya Jaki. Namun Jaki adalah salah satu kanal yang digunakan oleh warga. Jadi dari 9.000 laporan tersebut, hampir sekitar 8.000-an atau 97,4% itu laporan sudah selesai. Itu terkait dengan COVID. Jadi terkait dengan COVID itu misalkan bentuk keramaian, kemudian bansos, dan sebagainya. Tapi kalau data terkait dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kalau kita bicara PSBB pertama di DKI Jakarta itu dimulai pada bulan
atau tanggal 9 April 2020 sampai dengan saat ini. Dari PSBB jilid pertama 9 April, kemudian masuk PSBB transisi sampai dengan PSBB jilid 2. Jadi kalau dari segi laporan PSBB itu sekitar 5.000-an laporan yang disampaikan oleh warga dan sekitar 96%-nya sudah diselesaikan dengan baik. Nah, ini berarti artinya ketika masyarakat sudah melaporkan tentang pelanggaran PSBB, mereka juga apakah mereka mengetahui misalkan mendapat notifikasi kalau laporan saya ini sudah ditindaklanjuti gitu. Apakah itu juga ada Pak notifikasinya? Ini menariknya. Jadi dari 14 kanal resmi yang disediakan oleh Pemprov, kanal Jaki merupakan fitur yang menurut saya paling gampang. Kenapa? Karena dengan menggunakan Jak Lapor itu base-nya geotagging. Geotagging kita hanya mengambil foto di mana laporan tersebut terjadi dan tinggal memilih kategori dan memberikan deskripsi. Jadi kalau kanal-kanal yang lainnya seperti email, Twitter itu tidak berbasis geotagging. Tapi kalau kanal Jaki sudah berbasis geotagging. Kemudian di Jak Lapor di Jaki sudah ada kategori-kategorinya. Jadi masyarakat tinggal memilih pada saat mereka melaporkan kategori apa saja. Misalkan kategori tersebut misalkan pelanggaran Perda Pergub, kemudian hubungan pekerja dan pengusaha, kemudian terkait dengan keributan atau keributan di masyarakat dan sebagainya seperti itu. Jadi ada kategori yang langsung bisa dipilih oleh warga. Dengan menggunakan Jak Lapor di Jaki mendapat notifikasinya. Jadi misalkan laporannya sudah selesai, nanti mereka akan dapat notifikasi bahwa laporan yang kamu sampaikan kepada pemerintah sudah selesai, seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin ada beberapa masyarakat yang setelah menonton obrolan kita, mereka mungkin akhirnya tergerak untuk, mungkin di sekeliling mereka, di sekitar mereka ada pelanggaran PSBB dan mereka ingin melaporkan gitu kan demi terciptanya kedisiplinan PSBB untuk saat ini. Kira-kira untuk mereka mendownload itu ada di kanal mana Pak? Untuk Jaki saat ini sudah tersedia di Play Store dan App Store. Kemudian jika ada permasalahan di masyarakat, silahkan menggunakan fitur Jak Lapor. Sangat mudah menggunakan Jak Lapor di Jaki untuk menyampaikan segala bentuk aduan warga ke pemerintah. Jadi dengan slogan kami, Jaki bikin gampang seperti itu, atau Jaki is your hand. Oke warga Jakarta, sekian dulu episode Ngobrolin COVID-19 kali ini. Untuk mengetahui perkembangan data COVID-19 di DKI Jakarta, bisa langsung diakses ke situs corona.jakarta.go.id. Jangan pernah bosan untuk melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa!